Keenam, kita pindah besok. Setelah Atlas pergi bekerja, Azura segera kembali ke meja makan untuk melanjutkan sarapannya yang tertunda. Rasanya sedikit canggung karena semua mata tertuju ke arahnya. Entah apa yang membuat mereka menatap aneh ke arahnya. Kak Zura, itu tadi beneran Kak Atlas? Entah pertanyaan macam apa yang Kalista lontarkan kepada kakak iparnya itu. Yang jelas, ia begitu sangat penasaran karena ini kali pertamanya Atlas mau membawa bekal dari rumah. Iya, memangnya kenapa? Tentu saja Azura bingung dengan pertanyaan adik iparnya itu. Wah, hah, hah. Kalista benar-benar terkejut pertama kalinya melihat seorang Atlas berubah imut. Ini seperti mimpi untukku, Kak. Selama ini dia orangnya keras, biang masalah dan seringkali marah-marah. Dan sekarang, dia mau membawa kotak bekal yang kakak buatkan. Ini sungguh mengejutkan untukku. Hebohnya sembari tertawa. Sementara yang lain juga ikut menimpali dengan kekehan. Ya, ini memang sangat mengejutkan di keluarga Llewellyn. Namun mereka juga merasa senang karena berkat hadirnya Azura membuat Atlas sedikit berubah lebih baik. Dari biasanya anak itu seringkali tidak pulang, kini jadi sering pulang. Atlas juga belum berulah lagi setelah menikah. Padahal biasanya ada saja ulahnya yang membuat pusing seluruh orang rumah. Sepertinya Papa harus berterima kasih sama kamu, Azura. Berkat kamu anak itu mulai jinak. Papa jadi percaya jika kamu pasti bisa merubah Atlas menjadi lebih baik. Ujar Dixon dengan senyum tulusnya. Azura justru tersipu. Merasa canggung berada di posisi seperti ini. Padahal ia tidak melakukan apa-apa namun respon keluarga Atlas benar-benar mengistimewakannya. Tidak tahukah mereka? Jika Atlas pun selama ini sikapnya sangat menyebalkan. Berbeda halnya dengan Harry yang duduk paling ujung. Ia merasa tidak nyaman dengan pembahasan keluarganya. Ia pun meletakkan sendok dan garpunya lantas berdiri. Aku berangkat dulu. Pamit itu sangat dingin. Hati-hati, Harry. Ujar Dixon kepada putra sulungnya itu. Harry tak merespon. Ia langsung melengos dan bergegas pergi. Kak Harry, aku nebeng ya. Tiba-tiba Hazel berteriak saat Harry sudah melangkah pergi. Hazel memang selama ini sangat dekat dengan Harry. Gadis itu memang selalu manja dengan pemuda tampan yang selalu berwajah jutek dingin seperti es itu. Meski mereka bukan kakak beradik kandung, namun entah kenapa hanya Hazel yang bisa membuat Harry jarang bisa marah terhadap gadis itu. Banyak mobil tinggal pilih, kenapa kau selalu menyusahkanku? Gerutunya yang tampak kesal. Memang hanya Hazel yang bisa membuat Harry berbicara panjang lebar. Cuma nebeng kak, pelit amat. Aku malas nyetir sendiri. Kelitnya. Mending kalau Sarah, ini beda arah. Kau memang selalu merepotkan. Geramnya pada gadis di sebelahnya. Sudahlah Harry, apa salahnya mengantarkan adik kamu terlebih dahulu? Kau tegur Dixon yang ikut menimpali perdebatan Harry dengan Hazel. Harry tak memberikan respon apa-apa. Ia hanya menajamkan mata pada gadis menyebalkan di sampingnya itu. Sementara Hazel hanya terkekeh senang dengan kemenangannya. Meski menyebalkan dan melutuki Hazel, dengan terpaksa Harry membiarkan bocah menyebalkan itu ikut ke mobilnya. Azura yang merasa bosan karena hanya berdiam diri, ia pun memilih keluar kamar untuk mencari kegiatan. Mansion besar itu tampak sangat sepi. Karena semua orang tengah bekerja, adik iparnya juga sekolah. Hanya ada ia dan mama mertuanya yang tidak bekerja. Namun, sedari tadi Azura tidak melihat sosok mama mertua setelah mereka sarapan tadi. Nona Azura mencari apa? Tanya salah seorang pelayan di mansion itu saat melihat Azura seolah sedang mencari sesuatu. Aku mencari mama. Apa kamu tahu di mana mama mertuaku? Tanya Azura kepada pelayan tersebut. Oh nyonya, beliau sedang keluar. Beliau memang sering keluar, Nona. Sering ada kegiatan bersama teman-temannya. Seperti arisan, ke salon,
Atau hanya sekedar kumpul bareng bersama teman-temannya? Oh, begitu. Timpal Azura yang mengangguk mengerti. Iya, Nona perlu apa? Jika perlu apa-apa katakan saja. Saya siap melayani Anda, Nona. Tidak perlu sungkan. Tidak, aku tidak memerlukan apa-apa. Aku mau jalan-jalan dulu keliling mansion. Bosan di kamar terus. Ujarnya. Baiklah, silahkan Nona. Tapi jika Anda memerlukan apapun, panggil kami di dapur. Banyak pelayan yang akan membantu Anda, Nona. Terima kasih. Sahut Azura. Setelah itu Azura bergegas pergi untuk berkeliling mansion. Banyak penjaga yang berjaga di mansion itu. Jelas Azura paham karena keluarga Llewellyn merupakan keluarga yang terpandang. Bisnisnya ada di mana-mana, terlebih mereka juga bukan keluarga sembarangan. Mereka termasuk keluarga mafia yang disegani oleh banyak orang. Tentu saja hunian mewah itu dijaga ketat. Sebelum menikah dengan Atlas, Azura bahkan sempat menolaknya mentah-mentah karena tahu siapa keluarga Llewellyn itu. Ia pada saat itu sangat takut, namun karena dorongan ayahnya membuatnya mau tidak mau harus menerimanya. Dan sekarang, ia sendiri masih tidak percaya jika ia menikah dengan keturunan seorang mafia besar. Azura duduk di sebuah gazebo taman yang ada di belakang mansion. Rupanya di belakang hunian mewah itu pemandangannya sangat bagus. Ada taman serta kolam kecil yang sangat terlihat cantik. Saat Azura tengah asik menatap pemandangan di depannya, tiba-tiba bunyi dering ponsel di saku gamisnya membuatnya sedikit terkejut. Ia pun merogoh saku gamisnya, lalu mengambil benda pipi itu. Ia tersenyum saat mendapati siapa yang menghubunginya. Assalamualaikum, Ayah. Ayah sehat. Waalaikumsalam, Enduk. Ayahmu sangat sehat. Bagaimana denganmu? Apakah Na Atlas memperlakukanmu dengan baik? Jura sehat, Ayah. Ayah tenang saja, Mas Atlas sangat baik kok sama Jura. Dia juga tidak ada menyakiti Jura atau mengasari Jura. Ujarnya pada sang ayah. Sebisa mungkin ia tidak mengumbar aib suaminya kepada siapapun, termasuk ayahnya sendiri. Meski terkadang Atlas seringkali membuatnya merasa kesal dan tersinggung, namun memang dialah takdirnya. Dia sudah menjadi suaminya, tidak sepantasnya ia mengumbar aib suaminya kepada orang lain meski itu keluarganya sendiri. Syukurlah kalau begitu ayah bisa tenang. Ayah tidak perlu mencemaskanmu lagi. Iya, Jura baik-baik saja. Maafkan Juraya belum bisa menemui ayah. Pasti ayah kesepian ya. Aku tidak tega harus meninggalkan ayah seperti ini. Azura pun tampak sedih. Mengingat sang ayah di rumah hanya tinggal sendiri. Ia tidak tega dengan ayahnya yang harus melakukan apapun sendiri, seperti masak sendiri, mencuci pakaian sendiri, itu sangat membuat Azura sedih. Kau tenang saja, ada Hanan yang sering menginap di sini. Dia yang selalu membantu ayah. Terlebih ayah juga sibuk, percetakan kita sedang banjir orderan. Jadi, tidak ada waktu untuk ayah meratapi kesepian. Jangan khawatirkan ayah. Mas Hanan, dia baik sekali, ya. Puji Azura, seketika ia mengingat pemuda itu. Pemuda yang selama ini sering sekali membantu keluarganya. Dari mulai sang ayah merintis usahanya, pemuda itu sering sekali membantu tanpa pamrih. Ya pokoknya pesanku ayah jangan terlalu kecapekan. Kesehatan ayah jauh lebih penting. Ingat ya ayah itu sudah tidak muda lagi. Iya, Hanan memang sebaik itu. Nah kan kamu mulai bawel. Iya kamu tenang saja. Ayah pasti jaga kesehatan. Kamu baik-baik di sana. Jika ada apa-apa langsung kabari ayah. Atau jika Atlas macam-macam, bilang sama ayah. Ayah akan menjita kepalanya. Azura terkekeh mendengar itu. Ayahnya memang paling bisa membuatnya tersenyum geli. Malam harinya, setelah makan malam bersama keluarga Llewellyn, Azura langsung kembali ke kamar. Menunggu Atlas yang entah kenapa belum pulang. Padahal semua keluarga Atlas sudah berada di mansion sejak tadi. Baik itu Dixon maupun Harry,
mereka yang super sibuk saja sudah sampai di mansion. Namun kenapa Atlas belum juga pulang? Ingin menghubungi pemuda itu, tetapi ia tidak memiliki nomor ponselnya. Akhirnya ia hanya bisa menunggu. Mas Atlas kok belum pulang ya? Apa tidak pulang malam ini? Tapi kenapa tidak mengatakan apa-apa saat berangkat tadi? Gumamnya sembari terus menatap pada jendela kamarnya. Meski seringkali menyebalkan, namun Azura juga tidak bisa merasa tenang saat sang suami belum sampai rumah. Ia hanya takut jika kejadian saat Atlas menabrak sang ibu itu terulang lagi. Namun sebisa mungkin Azura berpikir positif dan mengenyahkan semua pikiran buruknya. Ia pun memilih mengambil wudhu, setelah itu mengambil Al-Quran. Daripada memikirkan hal buruk, lebih baik ia mengaji membaca Al-Quran supaya hatinya tenang. Sudah 30 menit Azura mengaji. Akhirnya pintu kamar terbuka dan menampilkan sesosok pemuda yang sedari tadi Azura tunggu. Azura segera mengakhiri mengajinya dan langsung buru-buru menghampiri sang suami. Mas, kamu baru pulang? Tanya Azura lembut sembari mengambil alih jas yang baru saja Atlas lepaskan. Bikinin teh sana. Haus, sama ambilkan makanan juga. Lapar. Titanya ketus. Ya, tapi mandi dulu. Bawel. Sungutnya. Azura hanya memutar bola matanya malas. Selalu saja ketus, selalu saja menyebalkan. Entah kenapa mulut Atlas selalu saja tidak bisa berkata dengan nada lembut. Setelah itu Azura bergegas keluar dari kamar. Ia langsung ke lantai bawah untuk ke dapur. Sesuai permintaan sang suami, ia pun membuatkan teh hangat serta membawakan beberapa makanan. Namun sebelum itu, ia harus memanaskan makanan sisa tadi, supaya saat dimakan masih tetap hangat. Tidak membutuhkan waktu lama, Azura kembali ke kamar sembari membawakan apa yang diminta sang suami. Rupanya Atlas sudah selesai mandi, pemuda itu juga sudah memakai pakaian santai. Ini mas, mau makan di mana? Tanyanya dengan lembut. Di sofa saja. Azura pun lantas meletakkan nampan yang berisi teh hangat serta makanan itu di atas sofa. Namun karena takut jika secangkir tehnya jatuh, ia pun mengambil sebuah meja kecil yang kebetulan ada di kamar itu. Ia menariknya dan mengganti meletakkan semua makanan itu di meja kecil tersebut. Kau sudah makan? Tanya Atlas yang kini menghampiri sang istri. Sudah tadi bareng-bareng di meja makan. Sahutnya. Apa ada Harry juga? Iya. Sahut Azura. Sika, besok kita harus pindah rumah. Mau kau setuju atau tidak, kita tetap harus pindah. Tegasnya. Entah kenapa semenjak ia tahu jika sang istri pernah berinteraksi dengan Harry membuatnya merasa tidak aman. Loh, kenapa sih mas? Di sini aku sudah nyaman kok. Semua keluarga kamu juga memperlakukan aku dengan baik. Mereka semua baik. Tentu Azura keberatan dengan keinginan Atlas kali ini. Gak usah banyak protes. Kemasi saja barangmu. Kita pindah mulai besok. Tegasnya. Ia tidak mau Harry berbuat hal licik di belakangnya. Terlebih ia seringkali harus meninggalkan Azura. Ia tidak mau Harry mengambil kesempatan itu. Azura mencebik. Entah apa alasannya Atlas mengajaknya pindah dan tinggal berdua. Ia hanya takut jika Atlas akan berbuat semena-mena jika mereka hanya tinggal berdua.